semuanya, perkenalkan nama saya Trical Swayuya, mahasiswa dari Siti Sipol Raja Haji Tanjung Pinang. Sekarang saya semester 2 dengan prodi Sosiologi. Video ini menunjukkan penilaian ujian akhir semester di mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Di video ini juga saya akan membahas seorang pemikir yang sangat berpengaruh dalam memahami masyarakat dan ekonomi, yaitu Karl Marx. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Saya mulai dari latar belakang Karl Marx. Karl Marx ini lahir di Jerman pada tahun 1818. Ia adalah seorang filsuf, ekonomis, dan aktivis sosial yang sangat kritis terhadap sistem kapitalis. Sejak muda, Marx sudah penasaran dengan bagaimana kekuasaan dan kekayaan terbagi dalam masyarakat. Ia melihat bahwa ada kelompok yang bekerja keras tetapi tetap kesulitan hidup. Sementara ada kelompok lain yang menikmati keuntungan tanpa bekerja sekeras mereka. Dari sinilah Marx mulai mengembangkan gagasan tentang perjuangan kelas. Ada konsep utama pemikiran Karl Marx. Marx ini punya satu teori besar yang dikenal sebagai materialisme historis. Ia percaya bahwa perkembangan masyarakat selalu dipengaruhi oleh faktor dan perjuangan antara kelas-kelas sosial. Kalau kita melihat sejarah masyarakat dulu, mereka hidup dalam sistem feodalisme, lalu berkembang menjadi kapitalisme, dan kemungkinan akan berubah lagi di masa depan. Kita akan membahas perjuangan kelas menurut Marx. Menurutnya, masyarakat kapitalis terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu borjuis dan proletariat. Borjuis yaitu pemilik modal, dan proletariat yaitu pekerja. Menurut Marx, hubungan antara kedua kelompok ini tidak adil. Para pemilik modal akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, sementara pekerja hanya menerima sedikit dari hasil kerja mereka. Konflik antara dua kelas ini yang pada akhirnya akan mendorong perubahan sosial. Alienasi dalam dunia kerja. Dalam sistem kapitalis, pekerja sering merasa tidak punya keadilan atas pekerjaan mereka. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan uang, bukan karena mereka benar-benar menikmati prosesnya. Ini yang Marx sebut sebagai alienasi, ketika manusia merasa terpisah dari hasil kerja mereka, dari diri mereka sendiri, dan dari orang lain. Ada beberapa contoh penerapan teori Karl Marx di dunia nyata, yaitu yang pertama ada revolusi Rusia pada tahun 1917, di mana buruh dan petani memiliki sistem yang lebih adil berdasarkan ide Marxisme. Yang kedua, ada gerakan buruh di berbagai negara, seperti perjuangan untuk mendapatkan upah layak dan perlindungan bagi pekerja. Yang ketiga, ada analisis ekonomi modern, di mana banyak peneliti masih menggunakan teori Marx untuk memahami kesenjangan
antar si kaya dan si miskin dalam kapitalisme. Nah, pemikiran Karl Marx telah memberikan pengaruh besar dalam sosial, ekonomi, dan politik. Teorinya menjadi dasar bagi banyak gerakan buruh dan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Meski tidak semua ide Marx diterapkan secara langsung, konsepnya masih digunakan untuk menganalisis ketimpangan sosial dan ekonomi. Demikian pembahasan di video saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.